Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan saya Nina Dewi Nurhipayana dari SLB Mutiara Bangsa Kendal, Jawa Tengah. Praktik baik ini dibuat sebagai bentuk penghargaan bagi guru-guru SLB Mutiara Bangsa, orang tua murid, dan juga siswa. Kami bangga dengan apa yang sudah kami kerjakan bersama-sama selama 1,5 tahun ini dalam mempersiapkan diri kami, memantaskan diri kami sebagai sekolah penggerak. Dan selama pendampingan dari Kementerian Pendidikan dan Ristek, kami belajar tentang bagaimana melihat sebuah situasi dan kemudian kami memetakan hal mana yang harus segera kami selesaikan. Jadi perencanaan berbasis data itu sangat membantu saya sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan segala yang sudah kami diskusikan, akhirnya kami memutuskan bersama mana yang harus didahulukan menjadi prioritas, yaitu peningkatan kompetensi bagi guru-guru di SLB Mutiara Bangsa. Mengapa demikian? Karena guru-guru di SLB Mutiara Bangsa memiliki latar belakang bukan dari kependidikan khusus, dan juga jam kerja mereka, masa kerja mereka paling lama 5 tahun, dan yang terbaru rata-rata di 2 tahun saja mereka baru bergabung di Mutiara Bangsa. Karena itulah peningkatan kompetensi guru dan juga memberikan pendampingan kepada guru bagaimana pelaksanaan dari pembelajaran berdiferensi menjadi sesuatu yang sangat penting. Berbicara tentang tantangan, saya pikir tantangan itu selalu bersisian dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dengan apa yang sudah kami rencanakan untuk meningkatkan kompetensi guru di SLB Mutiara Bangsa, itu pasti ada tantangannya. Bagaimana kami harus bisa mengatur waktu kami dengan segala kepadatan kami, baik dari saya sebagai kepala sekolah dan juga guru-guru. Disitulah sebetulnya tantangan-tantangan yang kami hadapi, tetapi sekali lagi, karena tantangan inilah maka kami belajar mengefektifkan setiap waktu yang kami miliki, sehingga apa yang menjadi tujuan kami bisa tercapai. Berbagai pihak mendukung kami. Kami mendapatkan dukungan penuh dari semua jejaring kami, dan itu merupakan sebuah kekayaan dan juga dukungan positif untuk kami segera mewujudkan apa yang menjadi keinginan kami, mewujudkan pembelajaran berdiferensi lewat meningkatkan terlebih dahulu kompetensi guru-guru di SLB Mutiara Bangsa. Berdasarkan langkah nyata yang sudah saya paparkan di atas, maka saya mengambil langkah nyata sebagai berikut. Pertama, dari langkah persiapan, yaitu saya mulai merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, dalam persiapan ini kami memetakan kemampuan dan minat guru. Langkah selanjutnya yaitu merencanakan jenis kegiatan apa yang bisa dilaksanakan. Kemudian setelah itu menentukan siapa saja yang terlibat. Langkah selanjutnya yaitu memetakan faktor pembiayaan. Setelah itu merencanakan waktu. Langkah terakhir yaitu menentukan materi yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, kami membagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kelompok besar yang dilakukan di internal Mutiara Bangsa, dan yang kedua adalah kelompok besar yang dilakukan di eksternal Mutiara Bangsa. Eksternal artinya kami juga bersama-sama dengan 3 sekolah penggerak lain belajar bersama dan melakukan sharing bersama. Dan yang ketiga adalah pendampingan individual. Jadi saya sebagai pemimpin pembelajaran membantu setiap guru untuk bisa belajar secara sendiri. Dan itu pembelajaran yang intensif karena saya mengerti benar nanti apa yang diperlukan oleh setiap guru sampai di mana mereka ketercapaiannya dan bagaimana kemajuan dari setiap guru. Tahap selanjutnya adalah penentuan materi. Berdasarkan apa yang sudah kami diskusikan dan apa yang menjadi kebutuhan utama dari setiap guru, maka kami merumuskan materi yang akan sama-sama kami belajar. Yang pertama adalah tentang efikasi guru pendidikan khusus. Mengapa ini menjadi penting? Karena guru-guru kami sebagai guru-guru yang baru, mereka memiliki efikasi yang belum
sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah materi terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Dimulai dari bagaimana melakukan asesmen awal pembelajaran, kemudian bagaimana kita menganalisis capaian pembelajaran, kemudian kita mulai menentukan tujuan pembelajaran, menyusun modul ajar, kemudian melakukan refleksi, bagian dari asesmen formatif, dan kemudian bagaimana setiap guru bisa menyusun rencana tindak lanjut secara berkesinambungan. Dalam kegiatan ini kami juga melibatkan narasumber-narasumber. Satu, selain dari pendampingan sekolah penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Ristek, kami juga pastinya melibatkan pengawas sekolah. Kami juga melibatkan narasumber yang lain, termasuk komite pembelajaran yang sudah sama-sama belajar terlebih dahulu. Kemudian saya sendiri sebagai kepala sekolah, dan juga kami mengundang motivator dari masyarakat sekitar untuk memberikan kepada kami pencerahan-pencerahan untuk merumuskan dan mencapai tujuan yang ingin kami harapkan. Keterampilan lain yang sudah bisa dilihat dari peningkatan kompetensi guru-guru di SLB Mutiara Bangsa adalah bagaimana mereka akhirnya bisa memahami dan bisa mempraktikkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti yang di belakang saya ini adalah proyek kedua. Kami menanam bunga krisan, dan 2 bulan ke depan ini kami akan panen bunga krisan, dan juga kami menanam pohon-pohon langka yang ada di Mutiara Bangsa dan lingkungan Mutiara Bangsa. Salah satunya ini adalah pohon bodi yang menghasilkan oksigen 24 jam, dan kami menanam sampai 35 pohon bodi yang sudah ada di Mutiara Bangsa, dan rencananya kami akan bagikan ke beberapa tempat yang membutuhkan oksigen lebih tinggi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudian Saryono sebagai salah satu tenaga kependidikan di SLB Mutiara Bangsa Kendal. Saya mendukung Ibu Nina Dewi Nur Cipayana SPD selaku Kepala Sekolah SLB Mutiara Bangsa sebagai kepala sekolah yang berdedikasi dan berinovasi. Mengapa demikian? Karena saya pribadi telah menjadi bagian dan pelaku dari setiap praktek baik yang sudah dikerjakan Ibu Nina di SLB Mutiara Bangsa. Salah satunya, beliau telah memprakarsai SLB Mutiara Bangsa menjadi sekolah yang peduli akan lingkungan dan ekosistem yang ada. Dengan segala upaya dan konsisten yang sudah kami lakukan, beserta kerjasama yang sudah kami lakukan dengan pihak-pihak eksternal untuk kepentingan lingkungan sekolah. Beliau juga telah memberikan praktek baik serta ilmu yang banyak bagi kami, guru-guru SLB Mutiara Bangsa, dengan membuat kami terus semangat untuk menjadi guru yang berkompeten dan juga memberikan hati kami kepada setiap anak-anak yang kami didik. Sekian dari saya, salam semangat dan maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi baik tentang bagaimana mereka melaksanakan tugas mereka sebagai guru dalam kurikulum Merdeka, dan juga bagaimana mereka merefleksikan dari hasil yang sudah dicapai oleh setiap murid. Dan juga kemudian bagaimana akhirnya mereka terampil untuk menentukan rencana tindak lanjut dari apa yang sudah mereka dapatkan. Ini sangat membanggakan. Jadi ternyata pendampingan bagi guru-guru SLB Mutiara Bangsa selama 1,5 tahun ini menghasilkan apa yang memang kami ingin capai bersama. Dan bagi saya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan memberikan apresiasi kepada setiap guru-guru kami yang sudah berupaya dan berjuang keras untuk memantaskan diri menjadi seorang pendidik. Dan juga berterima kasih kepada orang tua murid, berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Ristek dan Teknologi, berterima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan juga berterima kasih kepada masyarakat yang terus mendukung kami, dan terlebih saya berterima kasih untuk setiap kesempatan yang sudah diperoleh oleh Mutiara Bangsa sebagai sekolah penggerak. Belajar pasti bisa, SLB mandiri.